Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel kesayangan kita semua. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Bawi Pratama dengan nomor NIM 1011911003. Dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh partner kerja saya yaitu. Halo, saya Andriani Trisnawati dengan NIM 1011910015. Kami mahasiswa manajemen dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Jadi pada video kali ini kami akan sedikit sharing-sharing dengan salah satu organisasi perusahaan milik BUMN yang ada di Kabupaten Gresik. Ayo. Jadi mau tahu kelanjutannya? Stay tune on our video. Halo guys, semuanya. Jadi kali ini aku sama partner aku mau nge-interview salah satu organisasi dari perusahaan. Mau tahu kelanjutannya? Yuk. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan berbincang mengenai MSDM dengan narasumber kita, Mbak Dian dari IndiHome. Silahkan Mbak Dian memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Mbak Dindi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Eka Mayrista. Saya seorang account manager dari Telkom Regional 5 yang ada di wilayah kerja Gresik dan Lamongan. Untuk agensi atau nama organisasinya sendiri apa ya Mbak? Kalau nama organisasinya saya ada di bawah Infomedia. Jadi Infomedia ini adalah salah satu anak perusahaannya Telkom. Oh gitu. Ini mau tanya-tanya sekedar MSDM boleh kan ya Mbak? Iya, ya. boleh banget. Untuk yang pertama gitu biasanya kalau merekrut tim gitu biasanya dari organisasi lain atau memang Mbak Dian yang cari sendiri gitu? Ada dua, biasanya dari agensi yang biasa merekrut sales force untuk diperbantukan sebagai tenaga marketing IndiHome khususnya untuk Telkom, ataupun saya juga membuka lowongan pekerjaan biasanya secara online. Jadi siapapun generasi muda yang berminat untuk menjadi sales force di IndiHome, kita sangat terbuka seperti itu. Kalau untuk kriteria sendiri gitu yang lebih diutamakan apa sih Mbak di sales force ini? Kriteria yang paling utama yang pasti dia harus eye catching, kemudian dia juga bisa berkomunikasi dengan baik, bisa ngobrol dengan pelanggan, kemudian memahami product knowledge dengan baik, kayak gitu. Bagaimana cara Mbak Dian sebagai akun manager ini mempertahankan tim agar bisa nyaman bekerja dengan Mbak gitu? Biasanya sih kita namanya juga kerja tim ya, kita harus saling support. Apapun kebutuhan yang dibutuhkan sama teman-teman Salesforce, biasanya saya bantu untuk menyediakan. Misalkan contohnya material promo berupa brosur, roll banner, kemudian ice cream booth yang digunakan untuk open table atau door to door, itu biasanya saya support. Tidak menutup kemungkinan juga selain itu material promo yang berbentuk offline, online pun juga bisa saya support. Misalkan contoh kayak biaya iklan, itu nanti bisa disubsidi kayak iklan Instagram atau iklan Facebook, seperti itu. Jadi kayak semua anggarannya itu diakumulasikan jadi satu gitu ya Mbak? Iya. Tuh.
Selanjutnya bagaimana caranya Mbak Dian untuk merangkul tim gitu yang masih baru kan biasanya kalau teman-teman yang masih baru butuh adaptasi, butuh belajar gitu. Iya pasti, ini kendala nomor satu sih biasanya kalau anak baru itu kadang mereka suka apa ya, kalau enggak masih belum tahu product knowledge dengan baik, itu biasanya saya kenalin sama teman-temannya yang sudah pernah lebih lama gabung di Salesforce. Jadi belajarnya selain saya ajarin juga nanti mereka bisa belajar sama teman-temannya yang udah lebih lama. Kemudian untuk mempertahankan semangatnya yang pasti kita pasti kayak ngasih tahu peluang-peluang yang bisa didapetin. Misal contohnya perolehan pasang baru itu dapat fee. Kemudian kalau memenuhi target nanti ada semacam biaya transport atau mungkin ada games yang bisa mereka ini menangin kayak gitu. Kan biasanya dalam tahap interview kan seorang pewawancara itu pasti kayak memberikan info mengenai gajian, terus fasilitas apa aja yang didapat. Kalau di situ kan biasanya setahu saya ya Mbak, kalau pendapatan dari Salesforce sendiri itu kan enggak menentu gitu. Kadang itu ada nggak sih Mbak kayak teman-teman yang misalkan udah diterima gitu, udah diterima kerja, udah siap, tapi mereka masih ragu atau kadang tiba-tiba keluar atau nggak jadi masuk hanya gara-gara masalah gaji itu gimana? Bisa jadi sih, gitu juga banyak. Jadi sebenarnya semua anak-anak yang masuk keluar itu kan dari keinginannya mereka sendiri. Kalau misalkan mereka sudah mau masuk, kemudian mau berusaha, terus kemudian mau belajar, itu biasanya bisa lebih bertahan lebih lama. Terus mereka juga tahu manfaat-manfaat apa aja kalau semisal gabung jadi Salesforce-nya IndiHome. Terus pasti biasanya kalau secara administratif teman-teman Salesforce ini akan direkrut oleh agensi. Jadi secara informasi misalkan setiap perolehan itu fee-nya berapa, terus kemudian targetnya berapa untuk bisa dapetin transport, itu diinformasikan sama agensinya sendiri. Kalau sama saya nanti hubungannya lebih ke operasional sehari-hari. Misalkan mereka mau door to door atau open table di area mana yang kira-kira di situ peluang pasang barunya lebih besar, atau area mana yang butuh dibangun jaringan, itu biasanya diajukan dari teman-teman Salesforce kayak gitu. Kalau Mbak Dian sendiri nih di tadi Mbak account manager. Iya, account manager itu sudah berapa lama ya Mbak? Saya 1 tahun kurang lebih. 1 tahun per November 2019. Selama ini ya mungkin ada nggak sih Mbak kayak kendala gitu yang dari internal tim sendiri, mungkin ada mereka yang punya masalah atau apa gitu yang bikin mereka kayak nggak betah kerja gitu, mungkin keluar sendiri. Soalnya kan mungkin ya dari pihak Mbak Dian sendiri kayak jarang gitu mengeluarkan kalau emang nggak ada masalah. Iya, memang kalau dari saya pribadi, saya nggak pernah mengeluarkan teman-teman. Jadi kalau semisal mereka melakukan pengakhiran kontrak kerja dengan agensi, itu atas keinginannya mereka sendiri. Biasanya nomor satu karena mungkin mereka mau melanjutkan sekolah, gitu kan. Satu, kedua mungkin jadi mereka juga mau atau diterima di tempat kerja yang lain. Kemudian yang ketiga bisa jadi dia mau pindah istilahnya kayak pindah domisili, atau mungkin punya masalah pribadi yang menyebabkan dia nggak bisa lanjut kerja lagi kayak gitu sih. Kayak gitu. Kalau kayak biasanya kan habis setiap 1 bulan sekali atau mungkin beberapa bulan sekali gitu pasti kan kayak ada evaluasi gitu ya Mbak. Kebanyakan itu yang jadi masalah itu apa ya Mbak, kalau boleh tahu dari teman-teman ya? Biasanya evaluasi itu emang kita lakukan kurang lebih 1 bulan sekali. Jadi permasalahan yang paling sering mereka dapatkan itu gini sih, kalau saya lihat itu mereka untuk mendapatkan pasang baru itu kan sebenarnya dibilang gampang susah gitu kan. Dibilang gampang juga enggak, dibilang susah juga enggak. Tapi kalau tahu cara kerjanya, tahu cara mainnya, pasti bisa. Nah,
biasanya orang-orang yang kurang menggali, kemudian kurang istilahnya kurang komunikasi, atau mungkin harus nyari temen yang banyak kan memang. Nah itu biasanya akan meredup sendiri semangatnya, kayak gitu, semangat dari dirinya sendiri yang hilang. Padahal kita udah ngebantu, udah ngasih tahu nih area ini nih bisa dipasarkan seperti itu. Terus kalau setelah evaluasi gitu, bagaimana cara Mbak Dian untuk memotivasi tim agar bisa meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik? Memotivasi mereka ya, yang pasti kita langsung aja ngitung cuan lah ya. Kita langsung aja misalkan kamu sebulan kalau dapat PS-nya sekian, terus ditambah uang transport sekian, itu sebenarnya kalau di total udah hampir sama kayak orang kalau kerja kantoran sebenarnya. Padahal kerjanya juga nggak harus tiap hari, tiap dari jam 8 sampai jam 5 sore juga nggak tentu kan, karena kan nggak terbatas gitu waktunya nggak terikat. Kalian bebas memperoleh pelanggan, entah itu mau offline lah, online lah, bebas. Yang penting dalam 1 bulan mencapai target, kayak gitu sih biasanya. Kalau dari mungkin dari Mbak Dian sendiri ya, atau dari pihak atasan gitu, ada nggak sih Mbak kayak tunjangan karir buat Salesforce gitu? Kalau tunjangan karir itu sebenarnya kita kembali lagi ke agensi masing-masing ya. Jadi dari agensi itu bisa ngelihat anak ini potensial nggak ya. Kalau misalkan inputan dalam 1 bulan itu melebihi beberapa kali targetnya, dia bisa jadi dijadikan SPV Salesforce, itu bisa jadi. Jadi semuanya itu putusannya dari agensinya. Bisa istilahnya dipromot untuk jadi supervisor, kayak gitu sih. Mungkin dari Mbak Dian sendiri kayak ada pesan dan pesan gitu yang mau disampaikan ke penonton biar pada tahu gimana sih MSDM yang ada di IndiHome kayak gini. Kalau menurut saya gini sih, kita itu bekerja nggak perlu ngelihat dari gengsi ya. Kalau saya, karena memang sebelumnya juga saya berangkatnya dari sales pro. Jadi dulu itu saya menjualnya produknya IndiHome, WiFi corner sama WiFi station. Nah itu memang tiap bulan ditarget. Kemudian pasarnya waktu itu memang untuk instansi sekolahan atau bisnis. Dari situ saya mengejar target. Jadi gimana caranya saya supaya tiap bulan itu mencapai target. Nah kita nggak ada yang tahu nih nasibnya orang ya dari mana. Yang penting kalau kita kerja udah istilahnya tunjukkan performa dulu, nanti baru uang itu akan mengikuti, kayak gitu sih. Dimanapun sih itu, nggak cuma di ini aja, dimanapun tempat kita bekerja, kalau kita kerja fokus kemudian loyalitas tinggi, itu udah tinggal ngikutin aja sih hasilnya gitu. Jadi yang pertama itu kita harus menimbun ego dan gengsi kita sendiri gitu ya Mbak. Soalnya kan memang semuanya dari bawah dulu, baru kita ada ceritanya gitu. Kita merangkak dulu, kita belajar, kita jatuh bangun gitu, baru kita bisa merasakan kayak gimana sih jadi atasan, kayak gimana sih kita bisa yang awalnya enggak tahu apa-apa jadi kita tahu, dan dari situ kayak kita tuh belajar dari pengalaman. Jadi kayak kalau di IndiHome itu berarti kayak apa ya Mbak ya, istilahnya seleksi alam lah ya, kayak seleksi alam gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan seputar IndiHome, bisa langsung tulis di kolom komentar ya nanti. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Untuk Mbak Dian sendiri saya berterima kasih banyak atas waktunya. Saya juga minta maaf sudah mengganggu gitu. Nah, jadi tadi adalah hasil dari sesi sharing kami dengan Mbak Dian, salah satu account manager IndiHome. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa komen, like, and subscribe channel kita agar terus
bisa memberikan channel edukatif dan informatif bagi teman-teman semua. So Terima kasih sudah nonton sampai akhir. sampai jumpa di video selanjutnya.